Untuk jumbo ini nafsu makan, itu kekebalan tubuhnya akan meningkat teman-teman, karena penyerapan makanannya itu di dalam tubuhnya lebih meningkat teman-teman. Jadi terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, jumpa lagi di channel kita ya, Kandang Mentok Pakem. Di video kali ini kita akan membahas tentang ini teman-teman. Nih, teman-teman yang kemarin tanya-tanya kenapa Mentok Pakem itu tidak pernah pakai vaksin, dan apa saja atau tipsnya agar kandangnya tuh aman dari segala penyakit. Karena di beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah ini udah banyak sekali laporan kalau ada penyakit yang namanya mata biru atau penyakit-penyakit yang udah familiar untuk para peternak entok ya teman-teman. Untuk di video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat-manfaat daun pepaya Jepang ini ya teman-teman. Ini ya, di depan kita ini udah ada tumpukan daun pepaya Jepang. Untuk manfaat-manfaatnya dan fungsi-fungsinya atau kelebihannya ini akan berhubungan dengan daya tahan tubuh entok, daya tahan tubuh entoknya, dan vaksin-vaksin yang akan saya gunakan teman-teman untuk di setiap kali pemberian pakan saya ya teman-teman. Untuk namanya sendiri di sini ini namanya daun pepaya Jepang ya teman-teman, atau kates ini, di sini daun kates namanya. Beda daerah beda penyebutan nama. Untuk pola pakannya atau pemberiannya itu saya ini biasanya saya kasih waktu siang-siang seperti ini, habis habis makan pagi itu teman-teman, atau sebelum makan pagi saya kasih ini, dan sebelum makan siang biasanya saya juga kasih makan ini. Dan Mentok Pakem juga di sini gak pakai vaksin-vaksin ya teman-teman. Saya jarang sekali pakai vaksin-vaksin ya. Saya jarang sekali, bukan jarang ya, hampir gak pernah menggunakan vaksin-vaksin untuk entok gitu. Karena menurut saya entok ini daya tahan tubuhnya udah kebal, jadi kita tinggal mengambil yang dari alam aja ya teman-teman. Ini contohnya seperti ini ya. Ini saya kasih daun pepaya seperti ini karena udah kebiasaan. Jadi udah lahap ya teman-teman. Ini tinggal saya lempar aja seperti ini. Ini insya Allah udah banyak sekali entok-entok yang menghampiri untuk makan teman-teman. Itu untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama ini untuk kekebalan tubuh dan nafsu, untuk kekebalan tubuhnya ya teman-teman. Kekebalan tubuh entoknya itu bertambah setelah sering-sering makan daun pepaya Jepang ini. Terus yang kedua itu menambah nafsu makan teman-teman, menambah nafsu makan pada entok. Karena kebanyakan kalau entok jumbo ini, karena kalau entok ini nafsu makan atau entok jumbo ini nafsu makan, itu kekebalan tubuhnya akan meningkat teman-teman, karena penyerapan makanannya itu di dalam tubuhnya lebih meningkat teman-teman. Jadi terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit ya teman-teman. Ini jadi saya setiap pagi itu ya, kalau di sini tuh saya akan ada di pagar-pagar itu biasanya ditanamin daun pepaya Jepang ini. Jadi saya ambil aja ujung-ujungnya itu, terus saya lemparin aja seperti ini. Bisa juga teman-teman, jika teman-teman tidak tidak punya banyak kesibukan, teman-teman bisa langsung cacah-cacah kecil-kecil dan dicampurkan ke pakannya. Ya sekitar 20% lah dari langsung pakan. Misalkan pakan kita 10 kilo, kita kasih lah ini 20% dari 10 kilo, itulah teman-teman. Iya, itu kandungannya juga yang ketiga ini mengandung zat besi ya teman-teman, yang gunanya untuk itu, untuk pertahanan tubuhnya ya. Karena kalau mentok ini udah dari dasarnya dibandingkan unggas seperti ayam dan burung-burung lainnya, ini emang udah lebih kuat ya teman-teman. Nah, dan sedangkan entok jumbo sendiri nafsu makannya tidak meningkat seperti entok-entok lokal. Jadi saya akali juga dengan daun pepaya Jepang ini untuk memacu nafsu makannya biar lebih meningkat, dan penyerapan makanannya dalam tubuhnya itu lebih meningkat teman-teman. Lebih bagus lagi kalau ini dicacah dan dicampurkan ke pakannya. Itu kalau untuk teman-teman yang nggak sibuk dan ingin menambah kegiatan ya teman-teman. Ini bebas teman-teman, untuk pemberiannya mulai usia seminggu ke atas sampai indukan teman-teman, itu bebas pemberiannya ya. Bahkan lebih banyak lebih baik teman-teman. Untuk ini kita bisa ambil gratis ya dari alam.
penanamannya juga mudah, pembudidayaannya tinggal kita ambil batangnya yang udah agak tua itu, tinggal kita tancapkan aja, insya Allah udah tumbuh teman-teman. Ini saya ambil di pagar-pagarnya milik tetangga yang udah selalu kita booking ya, untuk kita ambil daun pepayanya ini untuk pakan entok kita ya. Dan untuk teman-teman, untuk tips teman-teman yang agar kandangnya terhindar dari mata biru, yang pertama itu biasanya akibat ini teman-teman, pergantian cuaca, mulai dari hujan panas, hujan panas dan seperti itu ya. Itu akan mengakibatkan entok itu nggak nafsu makan. Setelah nggak nafsu makan itu biasanya yaitu virus mata biru ini mulai menghampiri teman-teman. Karena ciri-ciri entok mata biru ini yang pertama biasanya yang diganggu itu serangan nafsu makannya, nyerangnya itu ke nafsu makannya teman-teman. Setelah itu bereknya itu warna hijau dan warna putih kapur seperti itu ya. Itu udah sering sekitar 3 hari biasanya kalau nggak mau makan, tapi kotorannya bereknya hijau-hijau dan matanya itu lagi teman-teman. Kenapa dinamain virus mata biru? Matanya itu biasanya mulai memudar teman-teman, mulai memudar dan bahkan kalau parah bisa buta, dan yang paling parah lagi bisa meninggal dunia teman-teman dalam waktu yang cukup cepat ya teman-teman, dalam waktu yang cukup cepat. Kalau untuk virus mata biru ini virus yang sangat ditakutin oleh para peternak entok teman-teman. Kalau saya udah mengalami sekitar akhir-akhir tahun 2022. Waktu itu materi saya banyak, materi-materi kontes semua, dan alhamdulillah masih terselamatkan sekitar 30% teman-teman. Itu dulu penyebabnya juga yang pertama selain perubahan cuaca, yang kedua itu karena mendatangkan barang dari luar biasanya teman-teman, mendatangkan barang dari luar sehingga tidak ada proses karantina, dan penyebaran virus itu dari luar biasanya ada teman-teman. Seperti contoh di ekspedisi kereta atau di ekspedisi travel itu biasanya yang tempat-tempat kumpulnya hewan-hewan itu biasanya tidak semua hewan tuh biasanya sehat teman-teman. Ya mungkinlah hewan pesanan kita atau entok pesanan kita tuh sehat, tapi ada hewan-hewan lain atau unggas-unggas lain itu yang memiliki penyakit sehingga menular waktu saat di tempat pengiriman ya teman-teman, seperti itu. Untuk masalah yang dialami mentok pakem itu dulu karena tidak mengkarantina entok yang saya beli atau materi yang saya beli dulu di akhir 2022, saya langsung kumpulkan aja ke sini karena saya lihat entoknya itu sehat-sehat, jadi saya langsung kumpulkan dan ya alhamdulillah banyak yang tersebar penyakit teman-teman. Saya lihat itu 2 hari udah gak mau makan dan beraknya udah hijau, dan emang terbukti udah matanya mulai buram-buram. Penyebarannya tuh cepat teman-teman. Meskipun satu entok yang kena, tapi bisa dampaknya untuk semua unggas-unggas kita atau ternak-ternak kita di kandang kita teman-teman, seperti itu. Jadi dulu itu saya itu beli barang dari luar dan nggak saya karantina, dan ya itulah teman-teman, barangnya itu atau entoknya itu terkena penyakit di tempat pengiriman, jadi menular ke seluruh kandang saya teman-teman. Itu biasanya rata-rata penyebaran entok mata biru. Yang ketiga biasanya akibat main dari kandang teman yang terkena virus mata biru, itu juga bisa menular biasanya ke tempat kita teman-teman. Gitu. Penularannya tuh cepat banget teman-teman. Penularannya tuh cepat banget. Jadi intinya kalau kita agar terhindar dari mata biru, jangan sembarangan datang ke kandang orang yang terkena virus, dan yang kedua jangan lupa untuk karantina kandang ya, karantina hewan yang baru datang di kandang yang agak jauh dari kandang utama kita. Terus yang ketiga yaitu nafsu makannya dan pakannya kita tingkatkan teman-teman, kandungan pakannya, sehingga daya tahan tubuh entoknya itu lebih kuat lagi teman-teman gitu. Dan untuk penanganannya insya Allah saya akan bahas di video-video selanjutnya untuk penanganan karena udah terkena entok atau terkena virus mata biru itu ya, penanganannya atau cara antisipasi, cara penanganan pertama saat kandang kita udah terkena virus mata biru. Insya Allah saya akan bahas di kesempatan selanjutnya. Nah, untuk di video kali ini terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton tentang manfaat atau kelebihan dari daun pepaya Jepang yang kita anggap biasa ini, yang kita anggap gak berguna ini ya teman-teman. Ini sebagai vaksin alami menurut saya ya, vaksin alami di kandang kita. Saya gunakan ini. Jadi
Jadi lebih bagus itu sebelum kita kasih pakan pagi. Ini berhubung tadi udah kita kasih makan pagi, jadi udah kurang minat ini kayak ini. Tapi insya Allah ini nanti siang kalau kita gantung ini tetap habis teman-teman. Ya intinya teman-teman jangan malas-malas untuk mencari kelebihan-kelebihan dari alam ya teman-teman. Contohnya ini ya untuk pakan ternak endoknya. Ini daun pepaya Jepangnya ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu jaga kebersihan kandangnya, dan dilihat juga untuk kebersihan tempat minumnya ya. Tempat minumnya juga dilihat juga. Terus sering-sering kasih jamu-jamu alami seperti air gula merah, rebusan air gula merah, dan ini juga bisa direbus juga ya, direbus dan airnya dikasihkan ke mentoknya juga. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Semoga kandang kita aman dari virus mata biru ini dan sehat selalu untuk ternak-ternak kita, dan orangnya juga jangan lupa jaga kesehatan. Semoga ternak kita bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mentok Pakem, Jawa Timur, Bondowoso.